Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dan bertawasul terlebih dahulu dan diangkat kedua tangannya. Kemudian kita tundukkan kepala kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi sya'ulillahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alni min ibadika salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak semuanya, pada hari ini Pak Tariq akan menjelaskan tentang pelajaran 5, berhias diri dengan akhlak terpuji, yakni teguh pendirian, dermawan dan tawakal. Mari kita simak bersama-sama ya. Nah yang pertama Pak Tariq tampilkan dulu peta konsepnya. Ini indahnya berakhlak terpuji anak-anak. Nah yang pertama nanti kita akan pelajari kisah keteguhan hati Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Terus yang kedua, mari teguh pendirian. Yang ketiga, mari bersifat dermawan. Dan yang keempat, ayo tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mari kita simak satu persatu anak-anak ya. Nah, yang pertama kisah keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, yang ini Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah atau yang disebut dengan Khalilullah, sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa ayat 125 yang artinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kedudukan yang tinggi. Nah, Nabi Ibrahim ini ya merupakan Khalilullah atau kekasih Allah yang hidup di zamannya seorang raja yang zalim, namanya adalah Raja Namrud. Nah, Nabi Ibrahim ini anak-anak hidup di sebuah daerah namanya Babilonia. Ya. Sebuah daerah namanya Babilonia. Ayah Nabi Ibrahim pekerjaannya adalah seorang pembuat patung yang nantinya akan disembah oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Nah, suatu ketika Nabi Ibrahim ini merasakan gelisah anak-anak. Ya, gelisah. Kenapa merasakan gelisah? Karena melihat ya masyarakat sekitarnya termasuk Raja Namrud itu bukan menyembah Allah, tapi menyembah patung. Nah, dari situ Nabi Ibrahim merasakan gelisah. Ya, merasakan gelisah. Nah, suatu ketika anak-anak warga atau masyarakat Babilonia ini ada sebuah acara besar, ya, ada acara besar dan meninggalkan daerah tersebut. Nah, pada saat itulah Nabi Ibrahim berkesempatan untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada di sebuah gedung, ya, yang ada di dalam sebuah gedung, dihancurkan semuanya anak-anak. Nah, disisakan satu berhala besar
Ya, disisakan satu berhala besar dan kapaknya Nabi Ibrahim dikalungkan di berhala tersebut. Nah, ini anak-anak, kegelisahannya Nabi Ibrahim, hatinya Nabi Ibrahim karena melihat orang-orang sekitarnya tidak menyembah Allah, ya, melainkan menyembah patung. Akhirnya pada saat ada acara hari besar, nah disitulah Nabi Ibrahim berkesempatan untuk menghancurkan patung-patung tersebut dan disisakan satu patung yang besar, kemudian kapaknya dikalungkan anak-anak. Nah, melihat kejadian itu, ya, Raja Namrud marah anak-anak. Raja Namrud marah, kemudian menyuruh, ya, untuk mencari siapa yang menghancurkan patung-patung tersebut. Nah, kemudian pesuruhnya Raja Namrud ini mencarilah siapa yang menghancurkan. Nah, ketemu akhirnya yang menghancurkan bahasanya adalah Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ditangkap anak-anak, ya. Kemudian ditanyai oleh Raja Namrud, kenapa kamu menghancurkan patung-patung itu? Kemudian jawabannya Nabi Ibrahim apa? Nah, siapa yang menghancurkan? Coba tanya pada patung yang besar itu. Nah, Raja Namrud pun kembali mengungkapkan perkataannya, gimana saya mau bertanya pada patung tersebut, sedangkan itu adalah patung. Kemudian Nabi Ibrahim balasnya, kalau itu sudah tahu patung, kenapa kok disembah? Bukankah itu patung? Kata Nabi Ibrahim anak-anak, bukankah itu patung? Kenapa kalian sembah? Seharusnya yang disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, melihat jawaban Nabi Ibrahim tersebut, Raja Namrud bukan tambah sabar, tapi tambah emosinya bergejolak anak-anak, ya. Nah, akhirnya apa? Raja Namrud menyuruh bala tentaranya untuk mengumpulkan kayu anak-anak. Dikumpulkanlah kayu di sebuah lapangan. Nah, di situ Nabi Ibrahim diikat di tali, ya. Kemudian kayu tersebut dibakar anak-anak. Nah, dibakar, setelah dibakar apinya bergejolak. Nah, Nabi Ibrahim kemudian dilemparkan ke tengah-tengah api tersebut. Nah, ketika dilemparkan ke tengah-tengah api tersebut, Nabi Ibrahim berdoa, ya nar kunu bardan wa salaman ala Ibrahim, ya. Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat pada Nabi Ibrahim. Jadi apinya menjadi dingin anak-anak. Raja Namrud sangat arogan, sangat sombong. Nabi Ibrahim akhirnya masuk dalam api, pasti dia mati, kata Raja Namrud anak-anak. Tapi ketika api itu sudah mulai redup, padam, nah, Nabi Ibrahim masih sehat, masih tidak apa-apa, tidak terbakar. Karena apa? Doa tadi itu, ya nar kunu bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah lah yang menyelamatkan Nabi Ibrahim, yang sehingga apinya menjadi dingin. Raja Namrud, tambah emosi anak-anak, tambah emosi. Nah, kemudian suatu hari, ya, Nabi Ibrahim meninggalkan kota Babilonia tersebut bersama pengikutnya, ya, hijrah anak-anak. Hijrah setelah keluar dari kota Babilonia. Nah, Allah menurunkan bala atau wabah atau serangan. Raja Namrud mati, ya, karena nyamuk yang masuk di dalam hidung. Nah, kemudian merusak sarafnya sehingga Raja Namrud meninggal. Nah, itulah kisahnya Nabi Ibrahim anak-anak.
Selanjutnya adalah mari teguh pendirian anak-anak ya. Nah, 1, membiasakan diri bersikap teguh pendirian ya, optimis. Anak-anak tidak boleh pesimis, harus optimis, yakin saya bisa, itu anak-anak ya. Nah, terus yang kedua, selanjutnya adalah teguh pendirian adalah tetap berpegang teguh terhadap pada kebenaran yang telah diyakininya. Pada umumnya, orang yang memiliki sikap teguh pendirian biasanya memiliki prinsip dan keteguhan yang kuat dan tidak tergoyahkan. Nah, jadi anak-anak, orang yang memiliki teguh pendirian atau percaya diri berarti dia memiliki keyakinan yang kuat. Ya, berarti anak-anak harus memiliki rasa percaya diri yang kuat. Ya, rasa percaya diri, yakin, optimis ketika mau melakukan suatu perbuatan atau suatu tindakan. Anak-anak harus yakin saya bisa, dan itu pasti bisa. Nah, itulah hal-hal semacam itu anak-anak itu merupakan sikap dari teguh pendirian, punya rasa keyakinan ya, optimis, punya prinsip. Nah, itu anak-anaknya itu. Maka teguh pendirian ini harus kita tanamkan anak-anak ya, harus kita tanamkan, harus kita terapkan anak-anak ya. Ini agar supaya apa? Kita punya prinsip dan hidup kita menjadi baik. Nah, ini anak-anak ya. Selanjutnya adalah istiqomah anak-anak. Istiqomah itu apa? Istiqomah adalah istilah teguh pendirian menurut Islam. Jadi dalam menurut Islam atau dalam pandangan Islam, teguh pendirian itu adalah disebut dengan istiqomah anak-anak. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah teguh pendirian, tapi kalau menurut Islam itu adalah istiqomah. Istiqomah adalah teguh pendirian dalam tauhid dan tetap beramal soleh, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 anak-anak. Ya, jadi harus punya rasa teguh pendirian ya, atau yang disebut dalam Islam adalah istiqomah ya. Istiqomah dalam hal apapun, dalam hal kebaikan anak-anak ya. Ini. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri orang yang memiliki teguh pendirian atau istiqomah. Nah, ini yang pertama, keyakinannya kuat dan tidak mudah goyah. Nah, keyakinannya sangat kuat sekali. Ketika ada godaan itu tidak tergoda. Yang kedua, mempunyai pendirian yang kuat atau kokoh. Yang ketiga, selalu optimis dan tidak mudah putus asa. Nah, ini ketika dalam melakukan sebuah perbuatan atau kegiatan anak-anak atau sebuah perlombaan, maka kita harus memiliki rasa optimis. Tidak boleh putus asa, tidak boleh. Gagal bangkit lagi anak-anak. Ya, jangan sampai jangan mudah putus asa. Terus tidak mudah menyerah, ya, pantang menyerah anak-anak. Yang selanjutnya adalah tidak mudah terpengaruh oleh bujukan atau rayuan orang lain, perkataan orang lain ataupun hal-hal dari orang lain itu tidak mudah terpengaruh, ya. Ini. Nah, selanjutnya adalah hal-hal yang perlu dilakukan agar memiliki sikap teguh pendirian. Apa saja itu? Nah, yang pertama, berteman atau bergabung atau bergaul dengan orang atau teman yang memiliki teguh pendirian. Yang kedua, mengambil contoh dari kisah-kisah orang-orang yang memiliki teguh pendirian. Yang ketiga, membiasakan sikap berpikir kritis sebelum berbuat. Yang keempat, berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan. Inilah hal-hal yang perlu dilakukan agar memiliki sikap teguh pendirian atau istiqomah anak-anak. Ya, sebagaimana tadi kisahnya Nabiullah Ibrahim. Kisahnya Nabiullah Ibrahim itu patut kita jadikan contoh ya, dari yakni adalah apa? Memiliki rasa teguh pendirian, rasa istiqomah dan rasa keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya adalah anak-anak hikmah sikap teguh pendirian. Ya,
Apa saja itu? Yang pertama adalah tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain untuk berbuat tidak baik. Itu hikmah yang pertama, anak-anak. Yang kedua, tidak mudah diajak berbuat jahat. Nah, ini. Yang ketiga, percaya pada diri sendiri. Yang keempat, mudah menerima ajakan yang baik. Ya, yang terakhir, dapat mempengaruhi orang lain untuk berbuat baik. Jadi ini hikmahnya, anak-anak. Hikmah dari memiliki sikap teguh pendirian, atau dalam Islam disebut dengan istiqomah, anak-anak. Jadi kita kalau mempunyai sikap teguh pendirian, ya, itu akan terhindar dari perbuatan yang jahat, anak-anak. Ya, ini, dan memiliki rasa percaya diri. Itu. Selanjutnya, anak-anak, mari bersifat dermawan. Apa itu sih dermawan? Nah, satu, menghiasi diri dengan sifat dermawan, ya. Nah, tadi Pak Torik sudah bertanya, apa itu dermawan? Nah, ini anak-anak. Dermawan adalah memberikan sebagian harta kepada orang lain yang membutuhkan secara ikhlas atau tanpa mengharap imbalan. Ini, jadi dermawan itu adalah memberi sebagian harta kita kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Artinya adalah dengan ikhlas. Ini, anak-anak. Nah, selanjutnya ciri-ciri sifat dermawan antara lain, yang pertama, rela berkorban, ya. Yang kedua, menyayangi sesama manusia tanpa mengenal perbedaan. Yang ketiga, selalu menggunakan hartanya untuk kebaikan. Yang keempat, lebih mengutamakan kepentingan umum, dan lain-lain. Ini adalah ciri sifat dermawan, ya. Yakni ada yang tertulis ada 4. Ya, yang pertama, rela berkorban. Maksudnya itu gimana? Bukan berkorban saat hari raya Idul Kurban itu, anak-anak, bukan. Tapi rela berkorban itu adalah rela memberikan sebagian harta kita kepada orang lain dengan penuh rasa ikhlas. Itu maksudnya, anak-anak, ya. Ini. Nah, selanjutnya adalah hikmah sifat dermawan. Ya, apa hikmahnya? Apa itu manfaatnya? Di antaranya adalah dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu hikmah yang pertama. Yang kedua, dicintai dan disukai oleh orang lain. Ya, karena kita suka memberi, ya, memiliki sikap dermawan, maka orang lain itu akan memiliki rasa cinta kepada kita karena sikap atau kedermawanan kita, anak-anak. Ya. Yang ketiga, dijauhi dari segala macam musibah. Ya. Ini karena ketika kita memberi sesuatu pada orang lain, ya, maka kita akan dijauhi dari segala macam musibah. As-shadaqatu daf'ul bala. Sedekah ini, ya, menjauhkan atau menghilangkan kita dari segala macam bala. Itu, anak-anak, ya, dan lain-lain. Selanjutnya, ayo tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tawakal? Nah, tawakal adalah menyerahkan segala sesuatu, ya, kepada Allah setelah ikhtiar atau usaha. Jadi tawakal itu adalah pasrah. Diri kita itu pasrah, anak-anak. Ya. Diri kita ini pasrah. Setelah apa? Setelah ikhtiar atau setelah melakukan sebuah usaha. Ya, makanya, anak-anak, ketika kita mau menghadapi ujian, maka kita harus usaha. Usahanya itu apa? Yakni belajar. Ketika kita mau atau berkeinginan nanti untuk tercapai cita-cita kita, maka kita harus ikhtiar. Di antaranya apa? Belajar, ya. Kemudian berdoa, ya. Kemudian apa? Pasrah pada Allah, ya. Setelah usaha dan berdoa, lalu pasrahkan kepada Allah. Itulah
makna dari tawakal, menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Nah, selanjutnya anak-anak, hikmah dari tawakal adalah yang pertama mendapatkan ketentraman hati, ya. Yang kedua tidak mudah putus asa. Yang ketiga sabar ketika mengalami kegagalan. Yang keempat syukur apabila mendapat keberhasilan. Ini hikmah dari tawakal dan lain-lain, ya anak-anak. Nah, selanjutnya adalah terima kasih anak-anakku semuanya, ya. Di rumah tetap belajar, sholatnya yang rajin, ya 5 waktu. Terus orang tuanya dibantu anak-anak, ya. Nah, ini baik anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf. Pak Tarik akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.